Setelah adanya proklamasi yang menjadi tonggak sejarah dalam melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI kemudian memberikan kerangka hukum dan politik bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tahukah kamu, apa hak dan kewajiban itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Devi Prabarini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara agar kita dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Latar belakang. Setiap negara memiliki hukum dan kebijakan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini diatur dalam UUD 1945 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Pemahaman tentang keduanya penting agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tanpa pemahaman yang baik, bisa terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam pembahasan ini antara lain: 1. Apa pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945? 2. Apa saja jenis-jenisnya? 3. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban? 4. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? 5. Dan apa saja tantangan serta upaya untuk mengatasinya? Adapun tujuan dari pembahasan ini tentu saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menumbuhkan kesadaran kita sebagai warga negara yang baik. Pengertian hak dan kewajiban. Dalam UUD 1945, hak warga negara adalah segala sesuatu yang melekat pada diri kita sebagai manusia yang harus dilindungi oleh negara. Contohnya, hak hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan terhadap negara, masyarakat, dan sesama manusia. Keduanya saling berkaitan. Saat kita menuntut hak, kita juga wajib melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita menuntut hak atas pendidikan, maka kita juga wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara menurut UUD 1945 diantaranya pada pasal 27 ayat 1, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A sampai 28J, hak untuk hidup, hak berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas informasi, dan hak berkeluarga.
Pasal 31 ayat 1, hak atas pendidikan. Adapun kewajiban warga negara diantaranya pada pasal 27 ayat 1, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3 dan 30, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1 dan 2, wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada hukum. Pada pasal 23A, wajib membayar pajak. Hak dan kewajiban ini menjadi pedoman agar kehidupan bernegara berjalan tertib, adil, dan seimbang. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan muncul ketidakseimbangan dan kesenjangan sosial. Begitu pula sebaliknya, jika kita hanya menjalankan kewajiban tanpa hak yang terpenuhi, timbul rasa tidak adil. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya harus dijaga oleh seluruh warga dan pemerintah. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi hak dan kewajiban bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita menggunakan hak berpendapat, kita juga wajib menghormati pendapat orang lain. Saat kita menuntut pendidikan gratis, kita juga wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Negara menjamin hak atas kesehatan dan kita wajib menjaga kebersihan serta mendukung program kesehatan nasional. Kita memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, tapi juga wajib taat terhadap hasilnya. Kesadaran akan pelaksanaan hak dan kewajiban inilah yang menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Tantangan dan upaya mengatasinya. Tantangan utama 1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 2. Kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. 3. Maraknya praktik korupsi. 4. Rendahnya partisipasi politik. 5. Perbedaan sosial budaya yang luas. Adapun upaya mengatasinya, 1. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi tentang hukum dan hak warga. 2. Pemerataan pendidikan dan pemberian beasiswa. 3. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. 4. Edukasi politik bagi masyarakat. 5. Menghormati keragaman budaya Indonesia. Dengan upaya tersebut, diharapkan hak dan kewajiban warga negara dapat berjalan seimbang dan harmonis. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rembang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Keduanya diatur dalam UUD 1945 agar kehidupan berbangsa berjalan adil dan tertib. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan korupsi masih harus diatasi bersama. Adapun sarannya, pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil dan merata. Masyarakat harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Dunia pendidikan perlu menanamkan nilai kewarganegaraan sejak dini. Pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjalankan kewajibannya. Dengan kerjasama antara pemerintah dan rakyat, cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.